mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang telah mengumpulkan kita dalam majlis zikir, dalam majlis salawat, dalam majlis ta'lim ini. Ini adalah nikmat yang besar daripada Allah. Allah jadikan hati kita berkeinginan untuk hadir dalam majlis semacam ini, dan Allah gerakkan kaki kita untuk berjalan ke tempat ini. Ini adalah suatu pertanda insyaallah Allah menginginkan kebaikan kepada kita semua. Allah menginginkan kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi sholawat tadi dibaca, qasidah pujian kepada Nabi Muhammad dibaca, rawi, maulid, adhiyaul lami' dibaca juga. Itu semuanya isinya adalah pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat lawan Nabi Muhammad, sanjungan lawan sidin, mengesahkan kemuliaan sidin. Maka ketika dibaca maulid, ketika kita mendengar qasidah, mendengar kita kepada sanjungan kepada Nabi Muhammad, hadir akan hati kita lawan Nabi Muhammad. Jadi rasakan, walaupun kita kadang mengerti artinya, pian rasakan bujur-bujur. Kalau pian itu berhubungan lawan Nabi Muhammad, pian rasakan bujur-bujur, pian pikirkan, pian renungakan apa yang pian pikirkan, apa yang pian rasakan, apa pian renungakan. Pikirkan, ya Allah, wahai Rasulullah, jauh benar ulun daripada mengamalkan sunnah-sunnah pian. Mudah-mudahan ulun ini selanjutnya bisa mengamalkan sunnah-sunnah pian. Wahai Rasulullah, temui pang ulun dalam mimpi ulun. Wahai Rasulullah, ulun ini rindu agar lawan pian. Wahai Rasulullah, itu pian doakan ketika pian mendengar qasidah, minta pian lawan Allah, berharap pian lawan Rasulullah. Ya Allah, nampak akan wajah Nabi Muhammad lawan ulun walaupun dalam kuring. Nampak akan wajah sidin ulun ini lawas sudah jadi umat sidin. Kada jua lagi mimpi lawan sidin, kada jua lagi pernah melihat muasidin. Nampak akan muasidin. Wahai Allah, wahai Rasulullah, muncul panggilan dalam mimpi ulun. Itu kita hadirkan dalam kita menghadiri maulid, membaca qasidah, mendengarkan qasidah. Jangan kosong wara. Qasidahnya wara dinikmati, goyang-goyang. Tapi kadang hatinya berhubungan lawan Nabi. Jadi ketika mendengar qasidah, jangan qasidahnya aja yang dinikmati, jangan pukulannya aja dinikmati, jangan nadanya aja dinikmati, tapi bujur-bujur biar ingat lawan Rasulullah SAW. Berharap syafaat daripada Rasulullah SAW. Jadi mahalul qiyam, sambil berdoa lawan Allah, ya Allah, berikan syafaat Nabi Muhammad kelak di akhirat. Ya Allah, jadikan anak-anak ulun jadi anak-anak yang cinta lawan Nabi Muhammad. Ya Allah, pokoknya pian minta lawan Allah ketika pian mendengar qasidah, ketika pian mahalul minta lawan Allah supaya makin dekat dengan Nabi, dapat syafaat Nabi, dipertemukan dengan Nabi sebelum di akhirat sudah dipertemukan di dunia walaupun hanya dalam mimpi. Jadi senanglah kita dalam menghadiri majelis seperti ini, senang kita, bahagia kita. Jadi ketika hadir majelis semacam ini, jangan kita melihat yang lain yang kita pandang itu kayak apa, kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan memandang yang lain, jangan memandang makanannya, jangan memandang tempatnya kayak apa, jangan memandang gurunya kayak apakah. Yang penting majelis itu majelis salawat kepada Nabi Muhammad. Nikmati majelis tersebut, gembiralah dengan majelis tersebut. Insya Allah kita berarti menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW dan atas keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Malam ini kita melanjutkan
pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Malam ini memasuki hadis yang ke-11, yang mana dalam hadis ke-11 ini menerangkan tentang minal wara'i tawaqqi syubhah. Minal wara'i tawaqqi syubhah. Termasuk daripada sifat wara' adalah meninggalkan yang syubhat. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Daripada Abi Muhammad. Siapa itu Abi Muhammad? Abahnya Muhammad itu siapa? Yaitu Al-Hasan, Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan. Sidin berisi kunyah. Kunyah itu gelar atau julukan Sidin sebagaimana yang dijuluki oleh Rasulullah. Sidin ini punya julukan Abu Muhammad, abahnya Muhammad, itu julukan Sidin. Kayak orang berisi anaknya ngarannya Hasan, disambat abahnya Hasan. Isi anak ngarannya Alek, abahnya Alek. Ini Sayyidina Hasan kiawan Sidin, sebutan Sidin Abu Muhammad, abahnya Muhammad, karena Sidin diisi anak yang ngarannya Muhammad. Biasanya itu sebutan daripada anaknya tadi yang disebut anak yang paling tua, yang disebut siapa yang paling tua? Anak kayak ulun ini anak paling tua. Orang tua ulun disambat abahnya Bani, ulun dikiau Bani, mamanya Bani. Jadi anak yang tertua. Jadi Sayyidina Hasan ini anak Abu Talib. Abu Talib ini suaminya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Hasan adalah cucu Rasulullah melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi khusus keluarga Rasulullah, zuriat Rasulullah itu lewat binian, karena Rasulullah diisi anak laki yang meninggal waktu halus berataan. Yang tuha-tuha itu yang beginian yang dikawinkan oleh Rasulullah dengan Sayyidina Ali, yaitu Fatimah Az-Zahra dikawinkan dengan Sayyidina Ali. Dan ada lagi dua putri Rasulullah dinikahkan dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan itu disebut dengan Zunnurain, orang yang punya dua cahaya, karena pernah menikahi dua anaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi jalurnya Sayyidina Hasan ini, cucunya Rasulullah, jalurnya daripada Fatimah Az-Zahra. Imbang kalau naga itu berarti terputus nasabnya babuhan habaib dan syarifah wayah ini, berarti terputus. Kada jalurnya lewat lakian berataan, lewatnya lewat Sayyidah Fatimah, kada kayak itu. Kalau kita memang terputus, kalau kita nih nasab kita nih harus lewat lakian berataan. Khusus nasabnya keturunan Nabi Muhammad yang disebut dengan Ahlul Bait, yang disebut dengan zuriyah Nabi Muhammad, mereka itu khusus nyambungnya dengan Sayyidah Fatimah lewat binian, kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Rasulullah, setiap nasab kata Rasulullah terputus kecuali nasabku ya Rasulullah. Jadi jangan iri lawan Habib, jangan iri lawan Syarifah. Kalau iri penyakit hati ya. Muar jadinya lawan Habib, muar jadinya lawan Syarifah. Orang yang di hatinya ada muar lawan Habib, lawan Syarifah, ngalih sudah hendak mati dalam keadaan husnul khatimah. Tadi ada berita
berita orang ini rancang menghina Habib, ngolah video menyambati Habib. Bangsat ini sambat-sambat ini Habib lewat video. Bangga banget menyambat Habib. Sampai yang sagar latihan tinju itu, sagar melatih tinju itu tinjunya pokoknya muat banget. Habib peleng Habib. Jadi penempeleng sagar latihan tinju itu dengan dengan semangat membayangkan Habib yang dipukulnya. Sekalinya tadi meninggal orangnya, meninggal muhanya hirang, muhanya gosong. Nah, kadanya kada ketulahan lah itu. Ketulahan itu lawan cucunya Rasulullah SAW. Jadi hati-hati kita. Walaupun seandainya dari segi zahir kada nampak ketulahan, dari segi zahir bagus-bagus saja meninggalnya, tapi inya jauh daripada syafaat Rasulullah SAW. Nah, kayak apa Rasulullah hendak memberi syafaat? Kalau cucunya diganggu, mengolah status di Facebook, di Facebook menyambati hadir, mengolah status di WA menyambati hadir, mengolah status di Instagram menyambati hadir, sampai foto-foto Habib diedit, kepalanya diganti menjadi kepala babi. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita benci keturunan Nabi walaupun satu orang aja. Walaupun satu orang aja jangan dibenci. Jadi cinta lawan keluarga Nabi ini sebenarnya hidayah yang khusus yang Allah berikan. Ini luar biasa dan kalau sudah cinta lawan keluarga Nabi itu khusus itu hidayah. Orang yang cinta lawan keluarga Nabi dijamin meninggalnya husnul khatimah. Dijamin biar. Makanya tanaman wujud-wujud cinta lawan keturunan Nabi itu. Lawan jangan membedakan. Jangan membedakan. Oh ini alim aku cintai, ini kada alim aku cintai. Oh ini yang soleh keturunan Nabi-nya, yang kada soleh kada pai juga, kada hendak kita mencintai. Berpilih, kada kau pilih. Mencintai ahlul bait Nabi itu harus seluruhnya. Kada boleh dipilih-pilih. Yang alim ku cintai, yang kada alim kada ku cintai. Yang soleh ku cintai, yang kada soleh kada ku cintai. Ini melanggar lawan firman-Nya Allah. Apa firman-Nya Allah? Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad. Kalau bahasa Banjarnya itu padahkan wahai Muhammad, padahkan lawan umat ikan itu. Aku tidak minta apa-apa atas dakwahku. Aku beruyuh-uyuh membawa ikan ke surga. Aku beruyuh-uyuh memikirkan ikan berantakan supaya selamat di akhirat. Aku kada minta bayaran apa-apa, kada minta amplop, kada minta dikirimi duit di rekening, kada. Aku minta sayangi keluargaku, itu aja. Itu jar Nabi Muhammad dan itu perintah Allah. Allah yang menyuruh Nabi Muhammad memandir kayak gitu. Artinya mencintai keluarga Nabi itu kada boleh kita pilih. Berataan cintai yang baik bisa kita umpati, yang kada baik kelakuannya jangan diumpati. Itu aja. Yang baik kita umpati, yang kada baik jangan diumpati. Kita sepakat lawan pandiran silir, kita amalkan. Yang kita kada sepakat lawan pandiran silir, jangan kita amalkan. Itu aja aman pian. Aman kalau itu meninggal biar nyaman, ada harapan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan nanti di sirat kita hendak masuk surga lewat sirat dulu. Kalau selamat masuk surga, kalau kada selamat tergugur di neraka. Kayak apa kita ini supaya selamat melewati sirat itu supaya kokoh, artinya kada bergoyang-goyangan. Kokoh itu sudah berjalan dan cepat melewati sirat tadi. Biar tanamkan cinta yang besar kepada keturunan Nabi Muhammad, maka akan kokoh biar berdiri di atas sirat tadi. Artinya kokoh tuh kada berguguran. Asbatukum 'ala sirat asyaddukum mahabbatan li ahli baiti, kata Rasulullah. Yang paling tegak nanti kalian di atas sirat adalah yang paling cintanya kalian kepada turunan Nabi.
Ini terhadap padahal Habib cuma kita memuji-muji buan Habib tadi, kita mau menyebutkan keutamaan buan Habib tadi. Ada juga orang cinta lawan Habib kisahnya. Kalau ada Habib hanya dipuji-pujinya, kalau kada Habib parai, kada hendaknya puji-puji, mencari perhatian juga. Itu cintanya masih kurang kan. Kalau kada Habibnya sambalnya, kalau ada Habibnya puji-pujinya. Habib di sini luar biasa, sini membawa keberkahan. Sekali sini kada sambalnya, itu lain juga. Kemudian Sayyidina Hasan, kita berkisah Sayyidina Hasan. Kalau kada sampai karena hadisnya dibaca nih, bukan hadisnya. Yang penting kita berkisah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini cucu Rasulullah SAW yang diberi gelar oleh Rasulullah Raihanati, yaitu kesayangannya Rasulullah SAW. Kesayangan Rasulullah ini Sayyidina Hasan. Begitu juga Sayyidina Husain, kesayangan Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan ini diberi oleh Rasulullah julukan At-Taqi As-Sayyid. Gelar sendiri yang diberi oleh Rasulullah, At-Taqi, orang yang bertakwa, As-Sayyid, yaitu pemimpin. Jadi Sayyid, yang kalau wayang ini dibaca sini Said jadi Said, padahal yang bujur Sayyid itu gelar yang Allah berikan kepada Sayyidina Hasan dan turun menurun sampai wayang ini. Jadi keturunan Nabi disebut Sayyid yang laki-laki. Dan Nabi Muhammad memberikan nama Sayyidina Hasan ini Al-Hasan. Sebelumnya kada pernah orang diberi nama Al-Hasan, kada pernah. Sebelumnya kekanakan kada pernah ngarannya Hasan. Sebelumnya manusia kada yang berisi ngaran Al-Hasan. Hanya yang memulai yaitu cucunya Rasulullah itu dimulai dinamai Al-Hasan. Dan setelah itu hanya banyak yang mengupati juga ngaran Hasan. Sama tuh lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diberi nama oleh kakeknya Muhammad, dan sebelumnya tidak pernah orang mengarang Muhammad. Begitu juga Husain, kayak itu juga Husain tidak pernah sebelumnya orang bernama Husain. Ngarang-ngarang pilihan berataan ngarang Rasulullah, ngarang Sayyidina Hasan, ngarang Sayyidina Husain, itu ngarang-ngarang pilihan. Begitu juga Abdullah, ayahnya Rasulullah. Kada pernah sebelumnya orang mengarang Abdullah, itu mengarang pilihan untuk abahnya Rasulullah SAW. Kalau kita ini mau upati orang lagi, ada yang mau upati ngarannya ulama, ada yang mau upati ngarannya sahabat, ada yang mau upati ngarannya malaikat, ada yang mau upati ngarannya orang soleh, ada yang mau upati ngarannya pesepak bola, ada yang mau upati ngarannya artis. Wah, ini umpatan aja lagi. Umpatan aja lagi. Kalau mereka itu khusus nama-nama yang tidak pernah diberikan kepada yang lain, tapi mereka mendapatkan nama-nama tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Rasulullah pernah beliau meletakkan Sayyidina Hasan di ketiak beliau. Maksudnya itu dirangkul. Nah, dirangkul kayak apa? Orang yang menunjukkan keakraban lawan kawannya, lawan keluarganya, lawan cucu. Jadi merangkul, diandak di ketiak. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma inni uhibbuhu wa ahibbahu. Ya Allah, saya cinta kepada Hasan, maka cintailah dia. Wah, luar biasa. Rasulullah menyaksikan sendiri cinta lawan Hasan, dan ya Allah cintai dia. Dan Rasulullah juga dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, man ahabbani falyuhibbahu. Siapa yang cinta kepadaku, cintailah Hasan. Orang yang cinta lawan Rasulullah, cintai Hasan. Kalau ada cinta lawan Hasan, berarti ada cinta lawan Rasulullah.
Begitu juga lawan keturunan Sayyidina Hasan, para habaib, para syaraib. Nah, ini keturunan Sayyidina Hasan. Maka mencintai mereka itu syarat kita mencintai Rasulullah. Kalau ada cinta lawan mereka berarti dusta, wara mengaku cinta lawan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah wal yu'limi syahidul ghaib. Hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Rasulullah hendak kepandir nih. Rasulullah hendak kepandir, jadi Rasulullah sampaikan lawan yang kada hadir. Yang menyaksikan oh ya ini sampaikan lawan yang kada menyaksikan. Sama tuh kayak pengajian juga. Pian hadir ke pengajian, pian dapat misalnya faidah-faidah, dapat hikmah-hikmah, dapat nasihat-nasihat, dapat ilmu. Jangan pian aja yang memakai, tapi sampaikan juga lawan yang kada hadir. Bini pian, anak pian, cucu pian, kawan-kawan pian, digaulian pian, sampaikan yang pian dapat tadi daripada nasihat, daripada kemanfaatan sampaikan. Nah, ini anjuran daripada Rasulullah SAW. Mungkin mereka kada tahu hadir, ada uzurnya, ada alasannya, sehingga ada dapatnya apa yang kita dapat malam ini, maka pian menyampaikan. Kemudian ya Rasulullah, Allahumma inni uhibbuhu wa uhibbu man yuhibbuhu fa ahibba man yuhibbuhu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Hasan dan aku cinta orang yang mencintai Hasan. Aku cinta kepada Hasan dan aku mencintai orang yang mencintai Hasan. Kemudian kata Rasulullah, maka ya Allah cintailah orang yang mencintai Hasan. Luar biasa sudah nih urutannya gitu. Artinya kalau kita cinta lawan Rasulullah, cintai Hasan. Kalau kita mencintai Sayyidina Hasan dan termasuk keturunannya Sayyidina Hasan juga, para zuriyahnya Sayyidina Hasan, maka kalau kita bujuk-bujuk cinta lawan Sayyidina Hasan dan keturunannya, maka kita benar-benar dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan ujar Rasulullah, ya Allah, orang yang cinta lawan Hasan maka cintainya. Berarti kalau sudah cinta lawan Rasulullah dan cinta lawan keluarga Rasulullah, dapat cintanya Allah juga, maka selamat sudah. Kalau orang-orang yang ini cinta lawan kita berarti beruntung kita. Kemudian diceritakan bahwasanya Sayyidina Hasan ini seseorang laki-laki yang karir, artinya itu dermawan benar. Loman, kalau bahasa Jawa itu loman. Kalau bahasa Madura pela. Itu dermawan. Beliau Sayyidina Hasan, beliau pernah mendengar orang berdoa. Berdoanya minta kepada Allah 10 dinar. Ya Allah, berikan ulun 10 dinar ya Allah. Mendengar Sayyidina Hasan. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan? Maka Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu memberikan 10 dinar kepada orang yang berdoa tadi. Mendengar orang berdoa minta 10 dinar, diambilkan sidin 10 dinar diberikan. Lakasnya sidin itu nggak berpikir. Kalau kita kan berpikir mana beri kada 10 dinar kah, sedinar aja nih. Sidin seketika mendengar langsung ambil duit langsung memberi apa? Lain duit pengaruhnya itu dinar, lain duit. Kalau duit itu kan kertas, duit itu yang bulat-bulat di Indonesia itu duit merah-merah. Waktu dan diceritakan, Sayyidina Hasan ini pernah berjalan dengan Sayyidina Husain. Berjalan, kemudian sidin ini disuruh orang singgah di sini. Singgah di rumah seorang perempuan yang tua. Itu bahasanya tuh bahasa halusnya. Kalau bahasa kasarnya nini. Sidin singgah di rumah nini tadi. Kemudian nini tadi menyembelihkan kambing. Dimasakkan kambing tadi. Kada tahu masakannya masakan apa. Dimasakkan disuruh makan Sayyidina Hasan dan Husain dengan nyamannya. Maka setelah kejadian itu, ternyata suami daripada nini ini
protes lawan bininya, kenapa ikan sembelih akan kambing, kambing kita satu aja lagi, ikan sembelih habis kan kambing kita nih. Jadi lakinya protes. Maka Sayyidina Hasan mendengar daripada kabar itu, mendengar kalau laki daripada Nini tadi itu protes kambingnya disembelih. Maka Sayyidina Hasan pun membawa berapa? 1000 kambing dan 1000 dinar dibagi kepada Nini tadi. Jadi padahal sini disuguhkan satu kambing aja itu nggak sampai habis, masa makan satu kambing berasa paling sedikit kambing tadi disuguhkan lawan Sayyidina Hasan dan Husain, tapi balasan daripada Sidin 1000 kambing dihadiahkan kepada nenek tadi. Bahkan ditambahi pulang duit 10 dinar. Dan Sayyidina Husain begitu juga. Sayyidina Husain dia bersedekah juga 1000 kambing lawan 10 dinar. Kayak apa dermawannya mereka ini. 1000 kambing dibagangnya, 1000 kambing. Maka berdua ini Hasan dan Husain 1000 seorang, berarti 2000 kambing. Hibah rahayu dari kambing aja. Kayak itu dermawannya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita dapat berkah daripada keduanya. Kemudian daripada ketawaduan Sidin, tawadu itu artinya rendah hati, lain rendah diri. Rendah hati lawan rendah diri itu beda. Kalau rendah hati itu ya rendah hati artinya kada sombong lawan orang, kada angkuh, kada merasa lagi harap pada orang, itu rendah hati. Kalau rendah diri itu awak bangking, itu rendah diri. Daripada kerendahan hati beliau pernah berjalan. Ketika beliau berjalan, maka beliau melihat ada orang-orang anak-anak kecil, mereka lagi makan roti yang sudah roti pecah kayak itu, roti kada utuh lagi. Mungkin mereka ini mendapatkan roti, mungkin sisa-sisa orang itu lagi makaninya. Maka Sayyidina Hasan ditawari oleh anak-anak tadi. Jar anak-anak tadi, kanakan tadi, wahai Sayyidina Hasan, andakkah makan lawan kami bayi-bayian lah makan, padahal roti yang kayak itu aja, roti bakas orang juga. Maka Sayyidina Hasan dengan kata wadu'annya Sidin singgah dan makan lawan kekanakan ya apa itu tawadu'an. Kalau kita ada payah ya bawa roti kayak itu aja tawari aku, kenapa aku kambing deh kali makanan. Kadang-kadang itu sih akhlaknya, tawadhu'nya, rendah hatinya beliau. Dan beliau pernah berjalan. Kemudian beliau melihat ada orang-orang miskin yang meminta-minta di jalan. Dan orang-orang miskin tadi nasyaru kasran 'alal ardi fil ramli wa hum yaqulun, mereka sedang makan. Orang-orang miskin yang pengemis-pengemis tadi, mereka sedang makan. Dan Sayyidina Hasan ketika itu ada di kendaraannya. Maka Sayyidina Hasan mengucapkan salam kepada mereka, assalamualaikum. Maka mereka mengatakan kepada Sayyidina Hasan, wahai Sayyidina Hasan, ayo singgah bang pian, ya kita makan siang bersama, wahai cucunya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, na'am, innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Oke, saya mampir. Jadi saya Hasan makan lawan pengemis tadi. Kayak apa tawadunya saja. Nah, inilah akhlak daripada cucu Rasulullah SAW. Jadi jangan berangkuh-angkuh hidup, jangan sombong-sombong hidup, jangan merasa harap daripada orang. Jadilah kita orang yang tawadhu, rendah hati. Paling kada, kalau kada kau kita merasa rendah pada orang, paling kada sepantaran lah. Wah, aku sepantaran aja lawaninya misalnya. Aku ini sama-sama aja derajat lawaninya. Paling kada kayak itu. Yang penting jangan sampai pian melebihi, merasa lebih daripada orang. Jangan. Yang lebih bagus tadi merasa rendah daripada orang, itu lebih bagus. Pokoknya sedunia ini aku dah paling ahli maksiat. Sedunia ini aku paham sudah yang paling koler beribadah. Sedunia ini aku paham sudah yang paling jelek. Maka itu
Ini bagus sih itu untuk untuk supaya kita menjadi orang yang tawadhu. Dengan tawadhu'nya kita maka akan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelawasan ulama. Jadi malam ini kita membaca tentang Sayyidina Hasan aja hadisnya minggu depan. Jadi biar jangan kada hadir. Kalau biar kada hadir, kada lengkap lagu, ya rasanya. Jadi hadir lagi minggu enak-enak. Kemudian Sayyidina Hasan ini beliau dalam sebuah riwayat beliau itu tidak mau makan dengan ibunya, kada mau makan dengan mama. Kenapa? Alasan Sidin akhsha an yaqa'a rasuluka ala syai'in wa asbiquka ilaihi wa la ash'ur fa akuna 'abdan laki. Jadi Sidin ini panggil lawan mama Sidin, "Ma, ulun ini kada makan lawan pian, kada mau makan bayi lawan pian karena ulun ini takutan. Ulun takutan kalau pian menghendaki laut, ternyata ulun berdahulu mengambil laut tadi. Kada ada ulun lawan pian mai kalau ulun kayak itu." Maka mamanya mengizinkan kepada Sayyidina Al-Hasan, "Kul ma'i wa anta fi ilmin min dzalika." Jangan kayak itu, ayo makan aja lawan aku. Kalau ikam terdahulu ikam ambil lauk, padahal aku hendak lauk tadi terdahulu ikam ambil, kada apa-apa. Aku halalkan aja. Aku ridho aja nakai. Nah, pas setelah mamanya mengizinkan seperti itu, hanya Sidin wani makan lawan mama Sidin. Karena sudah dapat izin, artinya ikam ambil aja lauk. Walaupun mama hendak lawan lauk tadi terdahulu ikam kada apa-apa. Mama rela, mama ridho lawan dia. Nah, ini kebaktian Sidin lawan orang tua Sidin. Jadi kalau kita nih makan lawan orang tua, jangan kenapa ianya abdusan habis ini, jangan. Padahal dulu minta izin. Kalau Sayyidina Hasan kan diizinkan. Sayyidina Hasan ini kadang minta izin, tapi diizinkan. Kita minta izin, kalau kita makan baik-baik, bahaya. Ulun minta maaf kalau terdahulu ambil lauk sana, ambil lauk sini, mungkin pian hendak juga ternyata dahulu ulun minta maaf ridhoi ulun dunia akhirat nyaman tuh sudah kalau sudah minta izin. Dan Sayyidina Hasan ini beliau dulu menjadi khalifah juga. Jadi khalifah selama 6 bulan. Setelah 6 bulan beliau menjadi khalifah, maka terjadi apa ngarannya itu keributan. Karena ketika itu ada juga seorang yang bernama Muawiyah yang hendak jadi pemimpin. Maka Sayyidina Hasan ini menyerahkan kepemimpinan beliau kepada Muawiyah. Artinya Sidin sudah memakai kepemimpinan itu aja sudah jadi pemimpin. Aku mengundurkan diri. Aku turun aja daripada kepemimpinan. Kenapa Sayyidina Hasan kayak penakutkah Sayyidina Hasan ini? Sampai Sidin turun daripada kepemimpinan Sidin. Sayyidina Hasan kada penakut. Sayyidina Hasan ini takutan kalau seandainya Sidin tetap hendak menjadi pemimpin, sedangkan Muawiyah tadi itu tetap ingin bersikeras juga hendak merabuti kepemimpinan Sayyidina Hasan, maka bisa terjadi perang. Bisa perang dua kubu ini, Sayyidina Hasan dan Muawiyah bisa perang, pencinta-pencintanya. Jadi karena takutan terjadinya perang, takutan terjadinya karena orang matian, bercucuran darah di mana-mana, maka Sidin pun diserahkan kepemimpinan dan Sidin hampir jadi pemimpin. Jadi 6 bulan saja Sidin menjadi khalifah ketika itu. Nah, ini rahmat Sidin kepada umat Nabi Muhammad. Rahmat Sidin kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kata Rasulullah, "Inna ibni hada sayyidun wa la'alla an yusiha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin." Anakku ini kata Rasulullah, Sidin menyambat anak, tapi maksudnya cucuku ini yaitu Sayyidina Hasan, ini adalah sayyid. Jadi Sidin ini sayyid, ini pemimpin, dan aku berharap kepada Allah ya Sidin, nanti Sayyidina Hasan ini akan mendamaikan di antara dua kubu yang besar daripada kaum muslimin. Jadi sudah dikasyaf oleh Rasulullah
bahwasanya Sayyidina Hasan ini kayaknya akan menjadi pendamai, juru damai di antara dua kubu yang sedang berseteru, itu kubunya Muawiyah dan kubunya beliau yang sama-sama menginginkan kepemimpinan. Kemudian daripada nasihat Sayyidina Hasan sedikit lagi. Nasihat Sayyidina Hasan, kun fid dunya bi badanika wa fil akhirah bi qalbika. Jadilah engkau di dunia dengan badanmu dan di akhirat dengan hati. Maksudnya di dunia ini kan badan kita ada di dunia, badan kita di dunia, tapi hati kita usahakan di akhirat. Artinya hati kita ini usahakan cinta lawan akhirat, memikirkan akhirat, memikirkan amalan apa yang bagus dibawa di akhirat. Jadilah badanmu di dunia, tapi hatimu di akhirat. Jangan badan di dunia, hati di dunia juga. Ini kada ingat lagi orang mati orangnya ini. Kada ingat lagi orang ibadah. Kenapa? Badannya di dunia, hatinya di dunia juga. Jadi nasihat sidang ingatkan ini. Jadilah kamu di dunia dengan badanmu, dan jadilah kamu di akhirat dengan hatimu. Jadi walaupun badan kita ada di dunia, kadang-kadang kita begawi, kadang-kadang kemana, badan kita ini di dunia, tapi hati kita selalu ingat dengan akhirat. Termasuk daripada supaya kita ingat lawan akhirat, apa? Banyak kita ziarah kubur, ziarah orang tua, ziarah kerabat-kerabat, ziarah para aulia Allah. Itu akan mengingatkan kita lawan akhirat, maka akan tambah kita giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Hasan ini diisi anak 15 laki-laki dan 8 bini-bini. Anak Sirin lakian 15, binian 8, banyaknya. Berapa anak Sirin? Berarti 23. Karena memang Sirin ini isi bini banyak, ratusan bini Sirin. Jadi jangan protes lah kalau lakian itu banyak isi bini, jangan protes. Itu sudah Allah menciptakan binian itu lebih banyak daripada lakian, lebih banyak berkali-kali lipat. Artinya lakian silahkan, anda kawin 2, 3, 4 silahkan, asalkan bisa aja hadir. Apalagi karena akan di akhir zaman ada binian itu berkali-kali lipat lagi. Maka dianjurkan kita untuk banyak-banyak kawin. Bahkan ada di daerah Arab sana malah diperintahkan lakian harus lebih di 2, binian tidak boleh protes. Kalau protes maka akan dihukum. Oke, saya jangan ngomong keadaan apa. Kemudian diriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya beliau Sayyidina Hasan ini meriwayatkan hadis 13 hadis saja, karena Sidin ini memang halus. Waktu Rasulullah masih hidup, Sidin ini halus masih. Jadi kada banyak mendapatkan hadis daripada Nabi, kada banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi. Dan beliau meninggal dalam keadaan diracuni. Ini rami kasahnya, jangan nampian, jangan anak tonton pejabat-pejabat. Sayyidina Hasan ini Sidin mati diracun. Siapa yang meracun beliau? Yaitu istri beliau yang bernama Ja'dah binti Ash'as. Kenapa istri beliau meracuni beliau? Istrinya Sayyidina Hasan, luar biasa ini istrinya Rasulullah. Kenapa sahabat meracuni cucunya Rasulullah? Ternyata Ash'as ini Ja'dah ini istrinya Sayyidina Hasan ini dipengaruhi oleh Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah tadi itu nah. Anaknya Muawiyah yang hendak mengambil kekhalifahan Sayyidina Hasan. Itu yang menyuruh membunuh Sayyidina Hasan. Maka ini menjanjikan, ikam kalau berhasil membunuh Hasan, ikam kawin. Itu janjinya. Maka wabazal laham mi'ata dirham, dibari dulu
uang marunya uang jalannya dulu dibari nah ikam kubari 100.000 dirham bunuh itu Hasan kayak pecaranya sekoynya mati. Ternyata dilakukan oleh istri Sayyidina Hasan tersebut, diracunilah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hasan pun meninggal. Setelah meninggalnya Sayyidina Hasan, datang ini perempuan kepada Yazid, wahai Yazid, saya sudah berhasil membunuh Hasan. Maka Yazid mengatakan, saya tidak mau menikahi kamu. Pada janjinya hendak menikahi. Saya tidak mau menikahi kamu. Kamu saja, kami kata Yazid, kami tidak ridho kamu bersama Hasan, apalagi kamu bersama kami. Kami tidak ridho kamu bersama Hasan, apalagi bersama kami. Artinya dibungul Yazid. Makanya beginian, jangan hakun dihasut oleh laki yang lain. Banyak itu laki yang lain menggoda di WA-nya, bini orang di WA-nya, ikam lawan aku, laki ikam tuh kayak pacaran supaya ikam cerai lawan laki ikam. Ulah aja apakah supaya ikam cerai lawan laki ikam? Pokoknya ikam karena aku jamin aku kawini, ikam nyaman hidup lawan aku ada di isi mobil, aku rumahku besar, pokoknya nyaman hidup ikam lawan aku. Sekali ini bola apa namanya, bola huwal lawan laki, kelahi dicerai laki 3 talak. Habis itu laki yang tadi hilang kabur pada anak mengawin. Naudzubillah dari ini persis lawan cerita yang di Indosiar dia. Persis benar tuh. Jadi apa namanya filmnya itu perselingkuhan antar situ aja tiap hari. Anaknya nonton gua sambil minum es, habis nukar di papan pentol, nonton tentang perselingkuhan. Naudzubillah min dzalik. Itu aja gini. Jadi hadisnya minggu kena kita baca, mudah-mudahan kita bisa berhadir berataan, mudah-mudahan kita berataan mendapatkan berkah daripada Sayyidina Hasan, mendapatkan berkah daripada Rasulullah, syafaat daripada Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ada permintaan doa untuk saudara kita yang sedang sakit yang bernama Sugianto